Ya, baik. Mau gitu, saya lihat dulu ya, teman-teman, apa yang teman-teman sudah ketik. Eh, ini ada dari Bu Lina. Oke, 老师、班长和朋友们，大家好. Oke, wah banyak sekali ya kalimatnya. Oke, saya bacain satu-satu ya teman-teman. Ini ada kalimat dari Bu Lina. Bagi teman-teman yang mau lihat isi kalimatnya juga boleh buka di fitur chat. Di situ ada ya, saya bacain dari sana. Mama 喜欢种花. Oke, 种nya pakai ZH, Bu. Jadi menanam ya. 种. Ada 4 ya. 种花. Menanam bunga. Jadi pakai ZH. Hua, bunga ya. Oke, kalimatnya udah benar ya. Kalau ini lebih ke SPO. Jadi subjek, predikat, objek ya. Masih kalimat yang sederhana. Sudah bagus susunannya. Terus lagi 每天妹妹和 Oh, 喝一杯牛奶. Oke, bagus. Ini juga udah benar. Bu Lina boleh coba, karena saya lihat kalimatnya sudah mulai oke. Ibu boleh coba ketik Hanzi. Jadi biar, jadi ketik Hanzi itu maksudnya untuk mengenal Hanzi. Misalnya, 每天gitu ya. Jadi kemarin saya kasih tips, 每天nya diketik MEITIAN. Nah, biasanya dia sudah pintar ya. Sudah pintar, jadi langsung muncul 每天 yang setiap hari. Mungkin ada muncul huruf MEITIAN yang lain, tapi teman-teman caranya adalah teman-teman boleh lihat buku atau mau lihat, tapi kalau teman-teman butuhnya cuma untuk bisa baca Hanzi, menurut saya itu salah satu latihan yang cepat. Jadi maksud saya kalau ibu sudah mulai bikin kalimat, supaya apa ya, nggak ngulang-ngulang gitu, nggak ngulang-ngulang tuh maksudnya gini, sudah bisa bikin kalimat, nah terus nanti udah oke pada satu tahap, seolah-olah perlu turun lagi, belajar Hanzi dari nol gitu. Maksud saya sekalian jalan. Karena kan sudah nggak basic banget, kecuali yang baru banget belajar, mungkin saya nggak kasih tekanan kayak gitu ya, langsung kenal Hanzi, takutnya syok gitu. Ya, mungkin ini saran saya ya, Bu. Jadi sekalian Ibu tuh sekalian jalan. Oh, berarti saya coba deh belajar ketik apa namanya, Hanzi, tapi pakai pinyin yang bener, gitu maksud saya ya. Oke, saya lanjut dulu ya. Jadi ini saya lihat banyak kalimatnya sudah bagus, sudah benar. Boleh ke situ. Jadi sekalian jalan maksud saya. Kalaupun misalnya, oh Hanzi-nya saya nggak tahu, Ibu tulis aja pininnya. Jadi nanti di kelas kan saya bisa kasih tahu, oh Ibu nggak tahu ya Hanzi-nya yang ini ya, gitu ya. Oke ya, jadi lebih bermanfaat. Oke, tadi kalimat kedua. 每天妹妹喝一杯牛奶. Ini juga oke ya. Jadi 一杯 itu segelas. Setiap hari adik perempuan minum segelas susu. Terus kalimat berikutnya 每个星期日. Setiap hari Minggu. 我们一家人去教会. 教会. Ini 教会nya itu maksudnya gereja kah? Ini 每个星期日我们一家人 ini udah oke. 去 sudah oke. Oh, handphonenya nggak ada Hanzi. Oke. Kalau gitu, apa ya, mungkin kalau teknikal begini saya kurang paham. Nanti Ibu kalau misalnya ada ketemu yang bisa bantu settingin, apa namanya, coba minta tolong ya. Jadi biar maksud saya tuh sejalan, sekaligus gitu. Jadi Ibu nggak bolak-balik nanti udah oke nih kalimatnya, oke sekarang saya mau belajar Hanzi. Nah mulai dari bawah, dari nol lagi gitu ya. Gereja ya? Oh, 不是教堂吗？yang saya tahu gereja itu kalau 教会 itu komunitasnya namanya. Tapi kalau gereja, tempat itu namanya 教堂, yang saya tahu ya. Heeh, 教堂. Nah, sedangkan ini, kalimat ini yang dimaksud adalah tempat, bukan? 教堂. Jadi setiap minggu saya, sorry, 我们一家人, kami sekeluarga pergi ke gereja. Nah, gereja yang dimaksud itu adalah, fisik bangunannya, maksudnya tempatnya. Sedangkan kalau 教会 lebih ke komunitas yang isinya orangnya. Misalnya 参加教会的活动,
参加教会的活动, jadi mengikuti, acara dari si gereja, perkumpulan gereja kalau 教会. Itu yang saya tahu ya, heeh. Tapi kalau misalnya, "Oh enggak kok di gereja kami memang istilahnya namanya 教会." Kalau gitu silahkan ya, oke ya. Lanjut, 每个星期二，姐姐她的女儿 oke, kalimat ini saya belum dapat artinya, nanti boleh tolong dikasih arti ya, baru saya koreksi ya. Oke, lanjut kalimat di bawahnya, 弟弟在日本, oke. 日本 tuh pakai RI, Jepang ya. Pininnya ini, 日本. Jadi kenapa tadi saya saranin kalau bisa ya, ini kan Ibu bilang belum bisa nih handphonenya. Kalau bisa jadi ketika misalnya Ibu ketik REBEN gitu ya, dia tidak akan muncul huruf yang saya tulis ini, yang artinya Jepang. Dari situlah sebenarnya kita langsung tahu, oh berarti pininnya salah nih, gitu maksud saya. Jadi sekalian gitu ya. Mhm. 日本 itu pakai RI ya, bukan RE ya. 日本. 公司工作. Yang lainnya oke ya. 弟弟在日本公司工作. Oke, ini kalimatnya Bu Lina, ada satu kalimat yang saya minta tolong artinya dulu, karena, kalau pinyin itu biasanya nebak nebak dulu nih, kalimatnya gitu ya, baru, oh maksudnya itu. Tapi kalau Hanzi itu langsung baca, karena dia ya memang hurufnya itu gitu, bedanya di situ ya. Oke, 再来是 Bu Nani. Bu Nani juga ada beberapa kalimat ya. 今天我想企图 Oke, ini Hanzi-nya saya belum paham, Bu. Eee, heeh, 做些句 oke, baik, nggak apa-apa. Ibu, ini artinya apa? Saya minta artinya ya. 今天我什么什么，些句, maksudnya mau bikin kalimat kali ya, coba. Cuman kosakatanya belum dapat. Jadi saya mohon minta artinya ya. 请老师帮我修改, kalau ini oke, 很感谢了. 很感谢, titik, tidak perlu le. Ya, 很感谢, sangat berterima kasih ya. Oke, nomor satu, 几乎每天要下雨，你还是去带 oh, oke. Ini saya next ya. Kalimat pertamanya sedikit koreksi. Jadi, kalau mau begitu biasanya kita bilang 最近 gitu ya. Akhir-akhir ini, 几乎 akhir-akhir ini setiap hari, hampir gitu ya, atau hampir setiap hari, 每天都 kita butuh partikel 都 karena sebenarnya 每天 tuh jamak, setiap hari kan. Ya, 最近几乎每天都会 akan. Ya, jadi, ini kan sebenarnya kayak perkiraan bahwa karena, akhir-akhir ini tiap hari hujan gitu ya, jadi 几乎每天都会下雨. Perkiraannya untuk hari ini, karena Ibu menyarankan gitu ya. Belum terjadi kan ya. Nah, makanya pakai hui. Memang, bikin kalimat maksud saya dengan latihan tuh biar dapat feeling. Karena cara ngomongnya itu yang dulu mungkin saya pernah kasih tahu, tidak bisa satu kata ditranslate per kata, nggak bisa. Memang cara ngomong logika berpikirnya berbeda. Ya, kemarin saya baru lihat satu video konten orang China, dia ngajar bahasa Mandarin tapi pakai Mandarin. Jadi memang untuk orang advance. Beliau juga bilang memang tidak bisa kayak gitu. Misal teman-teman jago Inggris, terus dari Inggris translate langsung ke Mandarin, itu juga nggak bisa kata per kata karena beda, beda logika dan cara berpikirnya itu maksudnya ya. Ha, tapi nggak apa-apa. Teman-teman latihan terus, lama-lama terbiasa dan dapet. Nah, eee, sorry ya, saya kasih pinin dulu. 最近几乎 ini hampir, 每天 都 karena jamak ya, 每天都会下雨. Nah, baru Ibu saranin orangnya kan ya. Nah, baru nih, ini saran yang dipakai 还是 ini udah bagus ya. Kamu lebih baik gitu ya. Nih, 还是
去-nya nggak usah Bu, langsung 带雨伞 ya. Jadi kamu sebaiknya atau lebih baik bawa payung gitu ya. 带雨伞. 带雨伞，你还是 lebih baik gitu ya. Kemarin baru kita jelasin waktu kita kelas Jumat ya. Kayak gitu. Jadi, maksud saya yang tadi ya saya nyambung karena lagi ngomong sama Kak Sipinin tuh otaknya nggak bisa bekerja bareng. Jadi yang tadi saya bilang bahwa memang, setiap bahasa itu dia punya logika berpikir dan cara mengekspresikannya berbeda. Sehingga nggak bisa cuman kita translate, "Ya udah Laoshi, pokoknya, kata-katanya gini, saya gini." Nah, pertanyaan teman-teman pasti next-nya adalah, "Oke, Laoshi kalau bilang jangan ditranslate kata per kata, jadi saya punya patokan apa?" Gitu kan, bener nggak? Kan nggak mungkin tiap kali saya mau bikin satu kalimat saya tanya Laoshi, gitu kan ya. Nah, makanya balik lagi nih, mungkin teman-teman udah bosen kali ya. Balik lagi saya bilang, teman-teman kopas dulu pola kalimat simple, gitu ya. Jadi kalau yang kayak gini, misal, "Oh, Losse saya salah ya," nggak apa-apa. Ini teman-teman udah berani bikin gitu, coba aja, nggak masalah. Cuma maksud saya kalau teman-teman bertanya, "Oke, Losse, kalau gitu saya punya patokan apa untuk memperkuat fondasi of bahasa saya, lewat feeling," yang tadi Losse bilang, terus, cara saya memperkuat pondasi saya untuk dapatin cara mengekspresikan bahasa Mandarin seperti layaknya orang China. Pola kalimat basic dulu. Kayak tadi Bulina itu dia banyak pola kalimat basic. Jadi dia cuma ganti-ganti kosakata. Itu pondasi. Kayak teman-teman mau bangun rumah tuh butuh pondasi. Itu dulu. Ya, kayak gitu sih, ya, tapi nggak masalah. Intinya, dari situ udah oke, teman-teman berani bikin kalimat baru, nah itu saya senang banget gitu ya, kayak gitu kira-kira. Cuman maksud saya kenapa saya bahas ini, karena saya mau ingatin teman-teman bahwa memang tidak setiap kata per kata ditranslate gitu ya, itu doang ya mau, reminder. Oke, kalimat kedua, jadi kalimat pertama, maksudnya Bu Nani adalah, akhir-akhir ini hampir setiap hari itu hujan, setiap hari akan turun hujan. Kamu lebih baik bawa payung. Jadi dia menyarankan orang yang mau keluar ini bawa payung aja, jaga-jaga gitu maksudnya. Kalimatnya bagus kok, ya, cuma ada beberapa yang dikoreksi. Oke, kalimat kedua, 要是有什么事就告诉我. Ini oke. 要是什么什么就, ya, bagus. 要是有什么事就告诉我. Nah, ini sekalian Ibu udah ketik Hanzi, menurut saya oke. Jadi sekalian jalan. Ini yang saya saranin sih teman-teman ya. Ha. Terus yang ketiga, 既然去了就不要快点回家. Oh, maksudnya berarti ini Ibu lagi ngomong by phone sama orang yang dia pergi jauh. Jadi misalnya contoh dia udah pergi ke Bandung gitu ya. Nah, Ibu mungkin saranin orang ini, "Udahlah, udah ke Bandung, udah jauh-jauh," gitu ya, contoh. Ya udah nggak usah cepatan pulang ya. Jadi suruh dia mainnya, eee, agak lamaan atau mungkin nginep gitu ya. Ini oke kalimatnya ya, 既然去了就不要 sebenarnya 快点nya ini yang saya mau koreksi dikit. Ya, 快点 itu lebih ke kalimat langsung. Jadi misalnya contoh, saya mau minta Bu Nani cepatan pulang, saya akan bilang, 你快点回家 gitu ya. Nah, kalau ini kan Ibu sebenarnya mau bilang sama dia bahwa, mainnya lamaan nggak usah buru-buru pulang gitu kan ya. Nah, buru-buru bahasa Mandarinnya apa? Mungkin nggak ketemu kosakata jadi Ibu bikinnya begitu ya, Nah, Ibu boleh ganti, 既然去了就不要赶紧回家. Ya, jadi yang kedua karena benar cuman, kosakata, Ibu boleh ganti si kuai dengan kanjin. Kan-nya kuai, buruan ya, jin, kanjin, 回家. Ini lebih ke buru-buru. Mungkin teman-teman pernah dapat kosakata 着急, benar nggak? Nah, itu juga boleh. 着急, 不用 atau 就不要, 不要也可以，不用也可以，着急回家, buru-buru.
di sini eh, kan kancing bisa. Jaujinya di sini ya, pininnya ya. Jauji. Ini juga boleh. Jadi kedua ini boleh menggantikan si kuat ya. Kuat ya agak-agak biasanya untuk kalimat langsung. Ya, kalau ini lebih ke buru-buru ya kan? Maksud ibu kan tidak usah buru-buru pulang gitu ya. Oke. Terus yang ketiga, ini yang ketiga. Sorry, berarti ini yang ketiga. Tadi kalimat duanya nggak ada koreksi ya. Yang keempat, 你到了家就把信息催我. Oke. Em, belum tepat, ada beberapa kosakata yang penggunaannya belum tepat. Jadi nomor 4 nih maksudnya kamu kalau sudah sampai rumah kasih kabar ke saya, gitu kan ya? Kalau benar berarti ada beberapa kosakata yang saya perlu perbaiki. Benar nggak Bu Nani? Maksudnya itu. Cuy itu tiup. Tapi kalau untuk xiaoxi, kabar itu nggak pakai cuy gitu ya. Mm-mm. Ini sudah? Kalau sudah, saya mau ganti halaman baru. Bener ya? Oh, chat saya. Chat saya, oke. Em, tapi ini kabar, Bu. Kalau kabar berarti Pak Xiaoxi. Jadi gini, oke. Yang keempat, jadi ini saya ganti dulu gini. 你到了家, kamu sudah sampai rumah gitu ya. Oke. Nia nggak usah dua kali, Bu. Langsung cio gitu ya. Cio 通知我 boleh. 通知我 itu kasih kabar ke saya. Jadi biasa cara ngomongnya gitu sih ya. 就通知我. 老师, si 通知 boleh nggak ganti 告诉 yang teman-teman pernah tahu? Boleh. 通知我. Ini simple. Kasih tahu ke saya ya. Nah, kasih taunya ini kasih kabar gitu ya. Info, infoin saya ya kalau bahasa Indonesianya. Nah, info ini mau pakai by phone, mau pakai chat, itu sebenarnya bebas gitu ya. Jadi, 你到了家就通知我. Itu paling simple, paling praktis. Nah, tapi kalau misalnya ibu pakai 消息 itu kabar sebenarnya. Ya, jadi maksudnya kalau ibu bilang kasih kabar, itu sebenarnya dia kata kerja, verb. Sedangkan kalau 消息, mungkin pemahamannya ya, nggak apa-apa ya. Nah, kalau 消息 itu kabar berita dan dia adalah noun gitu ya. Nah, kalau 消息 老师 saya tetap mau pakainya begitu gitu ya. Boleh. Berarti eh apa namanya? 你到了家就把消息传给我. Tapi itu artinya jadi berbeda. Kamu sampai rumah kasih kabar. Jadi gini. Nah, kalau ikut kalimat ibu ya, 就把消息消息 itu pakai kata kerja 传. Teman-teman tahu dulu ada Telegram ya, yang ngefax itu loh. Saya lupa, Telegram bukan. Itu namanya 传真. Oh, fax. Ya, jadi kabar itu dulu dikirim pakai fax, makanya pakai 传 ya. 就把消息传给我. Cuman pengertiannya sedikit berbeda, bukan kasih kabar dia udah nyampe. Tapi, sebentar ya, coba. 消息. Kalau ini mau diubah dari kalimat aslinya, tapi artinya jadi bukan dia nyampein kabar bahwa dia sudah sampai, bukan. Nanti ya, 传给我. 传 ini artinya kirim, kirim kabar. Nah, jadi kalau kalimat ini artinya apa, 老师? Coba 消息传给我 itu artinya gini. Berarti ada kita lagi nunggu sebuah kabar yang dia harus sampai rumah baru dia bisa pastiin. Misalnya contoh, eh, dia harus pulang ke rumah baru bisa tahu papanya itu pulang jam berapa. Contoh, simple. Nah, jadi yang dimaksud 你到了家就把消息传给我. Tolong kabarin saya bahasan kita tuh tadi beritanya apa yang kamu mau sampaikan ke saya.
bukan kabarin dia nyampe rumah, beda. Dapat di poinnya nggak di sini? Ya, jadi beda caranya. Kalau misalnya dia akan bawa sesuatu info buat kita, infonya apapun itu, tapi dia harus nyampe rumah dulu nih, baru bisa dapat info itu. Maka cara ngomongnya itu. 你到了家 setelah kamu sampai rumah, 就把消息传给我，就是我们想要打听一个消息. Jadi kita mau cari tahu ada satu kabar dari dia, gitu. Tapi kalau misalnya nyampe rumah kabarin saya ya, supaya saya tahu kamu sudah tiba dengan selamat, kan begitu ya? Pakai yang atas yang kotak. 你到了家就通知我, kasih kabar ke saya. Ya, jadi sekalian saya perbaiki bahwa 消息 itu nggak pakai 吹, tapi pakai 传. Ya, 传 CHUAN. Gitu, Bu Nani ya. Oke, kalau chat saya, misalnya kayak sekarang kan langsung semua chat ya, WA ya. Em, maka ibu boleh bilang, 你到了家就给我发信息, kirim. Ini sudah. Kalau misalnya maksud saya tetap mau pakainya chat gitu ya. Boleh, boleh ya, ada cara ngomongnya. Kalau 通知 umum, mau kabarin by phone, mau kabarin via chat, itu bebas gitu maksud saya. Ya, jadi sebenarnya ada beberapa cara. Bukan cuma, oh sorry ya teman-teman, pokoknya kalimatnya cuma satu. Enggak sih, tergantung konteksnya teman-teman mau bilangnya seperti apa gitu ya. Oke, kalau ini udah selesai, satu lagi, maksudnya saya tetap mau pakai chat gitu ya. Kalau mau pakai chat, maka eh, kita bilang ya, 你到了家 itu saya nggak tulis ulang, 就给我发信息, 信息 itu kabar, info, boleh.信息. Kalau dulu kita ada SMS ya. Nah, SMS itu namanya 短信, short message. 就给我. Nah, ini adalah send, kirim, kata kerja juga. Nah, 信息 ini info, kabar. Boleh. Atau kalau dulu ada short message, sekarang kan nggak ada ya. 短信, 短信. SMS dulu, zaman dulu. Ya, kayak gitu. Oke, jadi kalau misalnya tetap mau tolong kirim message, nah berarti ini dia pasti orangnya paham WA atau selama ini teman-teman pakai WeChat, jadi akan kirimnya pakai WeChat, pakai WA gitu. Ya, oke. Jadi kalau tetap mau kirim chat pakai kirim, kirim email, kirim chat itu semua pakai kata kerjanya, gitu. Ya. Oke, halaman ketiga silakan. Baik, saya lanjut dulu ya, teman-teman ya. Kita lanjut lagi ini yang punya Bu Nani. Bu Nani tadi, oh, hari ini saya mencoba membuat beberapa kalimat. Oh, oke. Ya, siap. Ini sudah saya lanjut dulu. Jadi kalimat tadi pembuka dari Bu Nani, teman-teman bisa lihat Hanzi bagi yang mau latihan baca Hanzi ya. Ini saya lagi baca yang punya Bu Nani ya, 1459. Ya, teman-teman bisa lihat. 今天我 itu siang itu seperti ya, makanya tadi saya bilang sorry, apa huruf hanzinya memang sudah nggak bisa relate, makanya saya minta artinya ya. Jadi 今天 oke, 我nya oke, jadi saya kopasnya dari 我 ya. 我想nya yang ini, pengen, ingin. Jadi teman-teman, bagi yang mulai ketik Hanzi, kan teman-teman tahu, oh siang itu pengen, ingin. Kalau teman-teman lupa, aduh loh, saya mana bisa ya hafal gitu loh. Ya udah nggak apa-apa, teman-teman, saya ganti warna. Teman-teman lihat aja, oh siang itu pikir, pakai hati. Ya ada sin di bawah. Maksud saya gitu loh ya. Jadi kalau udah ketik Hanzi lama-lama kita tuh mengingat patokan, nggak usah harus selalu apa ingat satu full huruf is okay. Itu kelebihannya menurut saya. Jadi nggak perlu bisa tulis gitu ya. Jadi udah nggak menakutkan. Ya, oh siangnya Lause bilang clue-nya ada hati ya di bawah ya. Yang tadi saya apa lingkari gitu ya. Saya ingin, nah mencoba, mencoba kalau ibu pakai citu ya. Saya tulisnya di sini ya. Oke. Ibu pakai istilah citu, mungkin di translate-nya mencoba gitu ya. Tapi ini mencobanya itu lebih ke hmm,
saya cari kosakata bahasa Indonesia yang tepat. Betul, ini mencoba, tapi mencobanya, eee, niat buruk. Makanya kenapa tadi saya nanya, Bu, saya minta artinya, ya. Heeh, jadi mungkin Ibu kalau coba cari translatean, mencoba itu dia keluar "企图", nggak salah, mencoba, tapi mencoba sesuatu niat yang buruk, itu namanya "企图". Gitu ya, intinya itu. Nah, sedangkan kalau misal, "Oke, Laoshi, saya balik lagi nih, artinya saya pengen mencoba," itu teman-teman boleh pakai "是". Masih ingat nggak "是"？今天我想试着 pakai partikel 着。是，衣服我可以试试吗？就是这个试 coba, ya. Terus saya punya衣服 tadi udah ya, sepatu, "Eh, bagus ya Laoshi sepatunya, 你的鞋子很漂亮，你可以试试，eh, kamu boleh coba pakai dulu, nyaman nggak?" Gitu misalnya. 是，就是这个是，gitu ya. 我想试着, mencoba membuat. Nah, kalau kalimat itu pakai 造 kata kerjanya. 造些. Nah, baru nyambung yang belakang, Ibu udah benar. Beberapa, 句子, aduh sorry, 句子nya nggak cukup saya tulis ke bawah ya. 句子 itu kalimat. 句子, ini kalimat. 些 beberapa, ini pemakaiannya udah bagus. 造些句子, 造句就是 bikin kalimat. 造些句子, gitu. 造些句 tanpa 子. Laoshi boleh nggak? Masih oke. Tanpa ini masih oke. Yang penting kata kerjanya harus pakai 造. Ya, 不是做. Ibu pakai 做. Sama 企图. 企图 itu, kita bilang niat, tapi mencoba merencanakan sebuah niat mencoba, merencanakan. Ya, teman-teman, merencanakan. Jadi, 我觉得他企图不轨. Ada satu istilah namanya, 企图不轨. Teman-teman silakan di-screenshot dulu. Saya nanti nyambung ke belakang. 企图不轨 itu 4 huruf, artinya dia punya niat tidak baik, gitu, ya. Jadi kita nggak bilang, "他 bla bla bla," gitu ya, ngomong panjang lebar, enggak. Kita cuma bilang 企图不轨, 小心, 4 huruf, terus 小心, kita langsung paham. Artinya dia kayaknya punya niat nggak baik gitu, hati-hati, gitu, 企图. Ini oke? Kalau oke saya lanjut ke belakang ya. 企图不轨. 企图不轨, niat tidak baik, gitu. Ya, jadi citunya biasanya rata-rata untuk sesuatu yang, niatnya nggak baik. Oke, ini, revisi dari saya ya Bu Nani, tapi saya senang banget Ibu udah mulai, bikin kalimat terus ketiknya pakai Hanzi ya, itu udah sesuai dengan yang saya tadi arahin. Jadi maksudnya saya arahin teman-teman berdasarkan levelnya teman-teman, gitu ya. Kayak tadi Bu Lina dia pingin saya arahin dia untuk ke Hanzi, jadi sekali jalan gitu, ya. Oke, kita lanjut lagi, di bawahnya. Ini Pak Andeliasa, ya, oke, sorry namanya, Pak Andre. Ini Pak Andre bukan ya? Pak Andreas atau mungkin, peserta baru? Ya udah, karena namanya ini saya belum pernah dengar. Nggak apa-apa, saya bacain ya. 老师晚上好，我一切如常. Dari kalimatnya sih Pak Andreas ya, cuma mungkin rename-nya aja. 您呢？我很好，谢谢您. Ya, terima kasih Pak. 最近我在电视上听到曼谷、新加坡等几个国家又出现了新冠肺炎疫情。Jadi dia bilang akhir-akhir ini saya di TV mendengar Bangkok, Singapura dan beberapa negara itu muncul lagi ya, 又出现了. Ini kalimatnya bagus. 又出现了, muncul lagi, apa namanya? Penyakit COVID ya, 新冠肺炎疫情. 那么雅加达的情况怎么样呢？雅加达目前还没听到 yang saya tahu ya, 目前我还没听到. Di Jakarta sih sejauh ini gitu ya, sejauh ini, 目前 masih ingat 1 jangka waktu, jadi mungkin dari bulan lalu sampai bulan ini, itu 1 jangka waktu ya. 目前还没听到, masih belum terdengar, ya belum ada nasabah saya juga sih.
Ya belum ada dengar juga. Oke, 今晚我有个问题, jadi Pak Andreas karena di Australia itu dia malam ya teman-teman ya, bukan saya nggak koreksi ya. Jadi malam ini kata Pak Andreas dia ada pertanyaan. 如果我们在中国, kalau kita di China 和当地人聊天时，尽量避免用"小姐"这个词. Oke, katanya kalau kita di China terus ngobrol sama orang lokal, berarti orang China-nya langsung gitu ya. 尽量itu artinya sebisa mungkin, 避免itu artinya menghindari memakai 小姐"这个词. Jadi memakai 小姐 kosakata 小姐 gitu maksudnya, 对吗? 对的，我有听说，benar, saya pernah dengar gitu ya. 因为大家知道为什么吗? Jadi, yang saya tahu mereka itu yang orang lokal, misalnya contoh teman-teman ke restoran gitu ya, kan sebenarnya teman-teman niatnya baik mau panggilnya itu nona gitu ya, bener nggak? Nah cuman, nona kan kalau bahasa Mandarinnya kan 小姐, benar nggak? Iya, jadi, apa namanya, sebenarnya nggak salah, cuman namanya persepsi budaya. Sebenarnya ini balik lagi persepsi sih. Teman-teman nggak salah, karena kan teman-teman belajar kalau memang belum tahu cerita ini gitu ya. Jadi ini juga saya dengar dari cerita orang, bukan ngalamin sendiri ya Pak ya. Jadi 小姐 itu soalnya ada konotasi dengan, wanita malam. Jadi ketika kita panggil mereka kan persepsinya ya, jadi Oh, jadinya mereka merasa kurang senang aja. Tapi kalau merekanya juga memahami bahwa kita ini sebenarnya nggak paham, bener nggak? Kalau kita kayak belajar lurus-lurus aja nggak pernah dengar cerita ini kan kita juga berpikir ya saya panggilnya Nona kan, apa salah saya gitu. Jadi nggak apa-apa kalau teman-teman hari ini udah dengar, ya udah kita cinliang gitu ya. Ya kalau bisa sih nggak usah pakai xiaojie. Kalau pelayan ya kita panggilnya fuuyuan. Tapi kalau nggak 老师 selain 服务员 apa ya? Ya, jadi kalau teman-teman merasa dia masih muda gitu ya, lebih muda dari kita kan, misal kelihatan boleh panggil Xiao Mei, Xiao kecil, Mei Mei de Mei itu masih oke. Ya, terus kalau misalnya dia kayaknya lebih senior dari saya deh, 老师, mungkin yang umur 50-an, sedangkan saya 20-an, kan nggak mungkin saya panggil Xiao Mei gitu ya. Ya udah, teman-teman boleh panggil Tajie ya, Cici sebenarnya, kayak gitulah. Masih oke. Jadi boleh Xiaomei, boleh Tajie. Ada beberapa orang pakai Kunyang. Nah, kalau Kunyang itu nona, tapi ya itu, dia oke karena nggak punya persepsi yang tadi. Gitu sih. Ya, jadi balik lagi karena persepsi. Ya, Kunyang boleh nggak? Boleh. Kayak dulu kita ke daerah-daerah kecil tuh maksudnya kayak Zhangjiajie, terus ke Xi'an, itu panggilnya Kunyang. Heeh, jadi teman-teman lihat, orang sekitar tuh manggilnya apa ya? Itu karena kan budaya ya. Bahasa. Tapi kok, aduh Lause belum, dari tadi saya duduk, saya coba pasang kuping tapi nggak ada gitu ya. Ya sudah, boleh panggil Tajie. Tajie kalau yang tadi ya lebih senior, atau dia kalau lebih kecil dari kita, ya udah panggilnya Xiaomei. Ya, kalau mau netral ya sudah Fuuyuan, bebas. Yang penting ya itu Xiaojie, mungkin nggak usah ya, kayak gitu. Eh, saya lanjutin, kalimatnya Pak Andreas ya. Jadi, itu sih sebenarnya ya, 对，我有听说，但是亲身经历就没有, ya, bukan pengalaman sendiri ya, pernah dengar orang ngomong. Oke, 但在台湾"小姐"这个词，说"小姐", dia mungkin nggak punya persepsi tuh. Ini makanya ini balik lagi tuh persepsi, bener nggak? Jadi, sebenarnya bahasa itu ya karena persepsi, gitu ya konotasinya. Tapi kalau misalnya nih, contoh kayak teman-teman ke satu daerah dan memang nggak pernah punya konotasi itu, xiaocie-nya netral jadinya, nggak masalah. Itu maksud saya ya. Oke ya, jadi, 大家还是要看情况, teman-teman masih lihat kondisi sih ya, tapi amannya yang tadi aja, gitu. Ya, 在中国人们说这个词有贬义, betul, 贬义 itu makna konotasi ya. Tadi saya belum baca sampai sini. 所以他们更喜欢用美女. Oh iya, 美女 boleh, cewek cakep gitu ya. 美女 boleh boleh. Ya, tadi saya belum kasih tahu nama ini. 老师是这样吗？对对，是的。美女, ya, saya pernah dengar mereka panggilnya 美女, betul. Jadi makanya tadi saya bilang, teman-teman coba perhatiin, sesama orang China itu panggilnya apa? 美女 boleh, terus tadi Kunyang. Kalau daerah-daerah kecil ya kayak Yunnan, kalau teman-teman ke daerah kecil wisata
kan sebenarnya bagus-bagus semua tuh. Sama tadi mungkin 大姐、小妹 tuh 还可以, masih oke gitu ya. Kita nggak usah pakai 小姐 ya, daripada gitu ya. Oke, lanjut. Berikutnya ada Bu Helena yang sudah hadir, terus ada Widya. Widya tanya bedanya 还是 dan 或者. Oke, 还是 eh 还是 itu atau sorry, 还是 tadi kan 还是 itu lebih memberikan saran, huruf Mandarinnya sama. Nah, tapi kalau Widya tanya 还是 vs 或者 itu sebenarnya bedanya adalah di tipe kalimat sih. Jadi 或者 sama-sama artinya atau di tipe kalimat itu maksudnya apa ya? Jadi kalau kalimat tanya terus bertanyanya tentang pilihan, jadi disuruh orangnya memilih, maka dia harus pakai 还是. Tapi kalimatnya kalau titik, jadi kalimat titik dan ada kata atau, jadi boleh ini, boleh juga ini, gitu ya. Kamu atau dia semuanya boleh pergi, titik. Nah, maka itu pakai 或者, gitu ya. Jadi contoh pilihannya misalnya nih, Widya 是雅加达人还是泗水人？Widya 是雅加达人还是泗水人？Widya orang Jakarta atau orang Surabaya? Pasti harus pilih salah satu kan? Itu pakai 还是. Nah, tapi kalau misal 或者 itu contoh, 老师明天我们可以去吗？我们谁可以去 gitu ya. 老师 besok kami siapa boleh datang? Misal contoh saya minta kalian datang, contoh. Terus saya bilang, Widya 还是 Pak Andreas 对，sorry, Widya 或者 Pak Andreas 都可以，Widya 或者 Pak Andreas 都可以. Jadi Widya atau Pak Andreas dua-duanya boleh, siapa aja. Itu namanya 或者. Jadi dia titik gitu ya. Jadi nggak disuruh memilih maksudnya. Itu sih bedanya ya. Oke, lanjut. Ini Leon. 老师 gimana biar bisa nulis Hanzi? Gimana biar bisa tulis? Kalau benar-benar tulis kayak saya, ini perlu latihan nulis. Latihan nulis kayak kok buku kotak-kotak. Kalau memang pengen. Jadi itu memang harus latihan nulis sih. Nggak bisa nggak. Namanya juga mau nulis. Kalau yang kayak gini. Tapi kalau misalnya 老师 saya nggak butuh sampai ke situ sih. Saya yang penting bisa baca aja. Contoh 老师 nih tulis gitu ya. Terus misalnya tulisnya yang ini, contoh 4 huruf ini, tapi nggak pakai pinin, saya bisa baca. Saya pengennya gitu. Nah, kalau gitu sebenarnya nggak perlu harus nulis gitu. Tergantung, karena kan apa saya nggak mau menakutkannya, ya udah harus tulis. Enggak, kan yang tadi saya di awal tuh buka bahwa teman-teman kan udah bisa pinin yang bener gitu ya. Kayak contoh 还是 hai ya sahi. Ketik aja, latihan ketik gitu ya. Jadi latihan ketik, nanti lama-lama tahu, oh 还是 itu yang ini ya. Kan teman-teman mungkin punya buku, punya modul. Mulai aja ketik, ni hao itu hurufnya yang mana sih? Lama-lama dilihat, lama-lama hafal. Itu sih kalau yang maksudnya cuma untuk bisa baca baca tulisannya gitu. Tapi kalau benar-benar nulis harus latihan nulis. Kayak dulu saya les itu ya latihan nulis buku kotak-kotak. Jadi bisa 4 halaman, 1 huruf bisa ditulis 2 baris. Kalau memang teman-teman senang, kalau saya sih senang. Ya, kalau teman-teman senang, silakan latihannya dengan begitu. Tapi kalau, aduh, nggak sesuai kebutuhan nih, loh, kayaknya saya nggak usah nulis lah. Nah, kalau gitu yang belajar baca huruf, mengenal huruf gitu ya. Itu ya jawaban saya. Lanjut, em, Bu Lina, 老师坚持到底汉字怎么写？哦，还坚持到底。Oke, ini sudah 坚持 taunya sampai tinya artinya dasar. Dasar maksudnya paling bawah gitu maksudnya ya. Eh, 坚持到底 ya. Persisten ya, konsisten. Gigih ya. Oke, ini hantunya Bu. Lanjut, eh Bu Nani bilang 我挺好的. Oke, ini hantunya udah bener semua. 谢谢老师呢.谢谢你.
我也挺好的, saya juga baik. Terus di bawahnya ada Bu Deborah. 下午好，老师和同学们，我要分享。Oke, Bu Deborah mau berbagi. 5月4号，我和教团起去中国。呃，我和教团ini oke. Terus kalimat belakangnya saya butuh arti, ya. Kalau misalnya ini kelebihan huruf berarti 我和教团去中国，起nya berarti kelebihan. Kalau kelebihan berarti oke, gitu ya. 我们去张家界，丰荣山凤凰，我们很喜欢，谢谢大家。5月4号，哦，所以回来了是吧？Iya ya, bulan apa? Mei tanggal 4 Mei ya, Ibu ya. Jadi Ibu ke Zhangjiajie, terus ke Fengrongsan ini saya coba cek ya. Fenghuang ya, kalau di Zhangjiajie memang terkenal ya. Kalau Ibu ini mungkin kelebihan huruf kah? Oh, 回来了, betul ya. Nah, ini apakah kelebihan? Jadi habis Jiao Tuan, jadi grup gereja. Nah, Jiao Tuan oke, grup gereja. Karena Tuan itu grup. Kalau tadi Tang itu fisik bangunannya gitu ya. Ini kelebihan kali Bu. Ya habis Tuan terus ada Qi. Habis itu Qu Jungguo ini benar. Oke, Zhangjiajie itu hurufnya seperti ini. Zhangjiajie. Pininnya gini. Zhangjiajie. Kalau Fengrongsan, 我帮你找一下啊. Fengrongsan saya nggak hafal. Takutnya kan karena itu nama daerah kan, nggak boleh sembarang ditebak-tebak ya. eh Shan gunung kah Bu? Kalau Shan gunung berarti SHAN gitu. Um, 我看一下啊，张家界。哦，张家界的山，我找一下张家界的山。Gunung di 张家界. Oh, 天门山. Adanya Gunung Tianmen. Oke, coba saya lihat yang mirip-mirip Kak. Adanya Tianmen-shan. Oke, beda sama yang Ibu bilang. Fenghuang. Kalau Fenghuang ada. Fenghuang itu jadi dia ada desa namanya Phoenix. Apa? Kita bilang burung merak ya. Fenghuang. Fenghuang. Jadi ini ada satu desa tuh bentuknya bagus ya. Teman-teman kalau ke Zhangjiajie harus ke sana. Fenghuang. Jadi dia adalah kota tua. Fenghuang. Itu ada. Kalau Fenghuang. Kalau Shan adanya Tianmen-shan, Bu. Coba ya sebentar. Fengrongsan 没有. Coba sebentar saya lihat. Oh, 大门山也没有. Saya cek di Google tuh, saya masukin gini, 张家界的山, dia keluarnya 天门山. Ya, jadi pininnya berarti TIAN ya. Tianmen-shan. Kalau nama gunung saya nggak hafal teman-teman ya posisinya di mana. Dulu pelajaran geografi saya paling lemah menghafal ini di mana di daerah mana. Aduh, angkat tangan. Mendingan saya diajak pergi aja biar hafal ya. Oke, ya jadi apa? Adanya Tianmen-shan. Iya, 对，有天门山. Adanya ini Bu. Jadi 没有 tadi yang Ibu ketik opinion itu 丰荣山没有 ya, adanya 天门山. Oke, 谢谢你的分享。那觉得怎么样？应该很开心吧？Gimana nih rasanya? Harusnya happy ya, sudah jalan-jalan ke 张家界, terus ke 凤凰，还有去天门山 ke gunung ya. Oke, 再来是 saya lanjut ya. eh kita lanjut dulu di bawahnya ada Ibu Katarina. 校号老师班长，我刚回到家。OK，在我这里每天下午下雨。哦，是吗？
我这儿也一样，每天下午都下雨ya, setiap hari. Itu sore pasti hujan. Tempat saya juga sama ya. 老师，班长，您们都好吗？谢谢，我们都很好。Terus kata Bu Katarina, 我还好。在这5月很多假期，您打算去哪儿玩儿？ Oh, jadi Bu Katarina tanya saya ya, di bulan 5 ini banyak libur. Anda rencana main kemana? 下个星期还没有打算，可能就是今天去，然后明天就回来呀。不是很长的那个假期gitu ya. Jadi enggak pergi lama, jadi mungkin pergi hari ini, besok udah pulang. 但是现在还没有打算。一般的话都是靠近了那个日期才决定ya. Jadi udah dekat sama waktunya. Jadi dadakan Bu biasanya ya. 现在还没有打算。biasanya dadakan karena eh, biasanya saya bawa anak saya ke alam ya, rata-rata. Karena mall kan udah dia udah biasa kan. Jadi biasanya ke alam. Kalau ke alam biasanya kita kadang hari ini pergi nginep terus besok pulang. Nah, biasanya gitu. Jadi biasanya saya bawa dia lebih ke alam. Jadi biar tahu gitu ya. 但是还没有打算。那您呢？有什么打算？Ada rencana apa, Bu? Oke, lanjut di bawahnya. 老师, kalau nggak pakai cihu itu kalau ngomong sama orang China mereka bisa paham nggak? Oh, yang tadi bisa. Coba sebentar. Saya lihat dulu kalimatnya. Itu sebenarnya tadi karena koreksi saya ikut. 最近每天, oh boleh, boleh. Jadi cihu ini cuma untuk menambahkan keterangan bahwa hampir gitu. Ya, kalau misalnya ibu nggak mau pakai 最近每天都会下雨 itu paham kok, paham. Karena kalimatnya nggak ada yang berkurang dari sisi arti ya, jadi nggak masalah kalau nggak mau pakai cihu ya. Oke, lanjut lagi. Ini ada kalimat dari Bu Lina. 每个星期二姐姐她的 oh ya ya ini yang tadi saya tanya arti ya. Setiap setiap hari Selasa kakak perempuan, oh ya, menjemput anak perempuannya pulang les. Jadi 姐姐接 ini berarti menjemput ya. 接她的女儿补习回家. Oke, kalau ini oke. 每个星期二姐姐接她的女儿, cuman pinginnya untuk 女儿 anak perempuan itu pakai. Kan dia sebenarnya pinyin yang benarnya itu adalah NU titik dua nih. Gitu ya. Hanzinya adalah begini, anak perempuan, anak perempuan. Nah, kalau misalnya nanti teman-teman ketik, itu nggak ketemu kan nggak ada karakter N titik dua di atas, pakai NV. Dia akan muncul kok. 女儿 ya, 女儿补习回家. Ini oke kalimatnya. Maka tadi ada 姐姐 terus kan jadi dia kalau pinning kan gini. 姐姐 terus cie gitu ya 3 kali. Nah, makanya saya minta arti ya. Makanya kalau misalnya teman-teman ketik Hanzi kan langsung ya. 姐姐 cici. Cie Hanzinya begini. J-nya nada 3, C nada 1. Masalahnya kalau ke teman-teman ketik Hanzi kan nggak ada nada. Ya, kalau sorry, kalau ketik pinin kan nggak ada nada. Nah, kali kalau ketik Hanzi dia langsung oh cie cie cici, cie menjemput, gitu maksudnya. Ya, jadi saya menyarankan kalau teman-teman udah level yang segini, langsung barengin aja sama Hanzi, gitu. Kalau perihal misalnya Hanzinya saya nggak tahu, ya sudah apa ya diketik pininnya aja dulu gitu ya. Nanti kan saya jadi paham. Oh ini berarti belum tahu Hanzinya yang mana ya gitu. Ya, oke. Lanjut, ada Ibu Li Ying, 好久不见了啊。老师下午好，请问"企图不轨"是成语吗？应该是的. Dia mungkin idioms ya, 企图不轨. 4 huruf, betul. Ya, 不客气, Ibu. Suara nggak jelas, mungkin tadi sinyalnya putus kali ya. Sekarang gimana? Ini saya baru kebaca, sorry ya. Menu, ya menu boleh Pak Sigit ya. Menu itu pinnya begini ya Pak. Menunya new yang tadi atas. Jadi kalau misalnya sama ke temen-temen ketik nggak keluar, ketiknya NV gitu ya. Menu, cewek, cakep. Menu, wanita atau cewek cakep ya. Boleh? Yang tadi ya, yang Pak Andreas tanya itu ya.
OK，再来是Ibu Lina di bawahnya ya, ada kalimat dari Ibu Lina, 我有两个句子。OK，你一般几点下班？Ini oke, kamu biasanya jam berapa pulang? Ini udah bagus, formatnya udah benar. Yang kedua, 平时我的脸不痒。平时和一般，哦，平时biasanya gitu ya, muka saya tidak gatal. 一般和平时一样吗？一般，saya lagi pikir ya, ada penggunaan yang berbeda nggak ya? 一般、平时，iyang, sama sih. Biasanya, iya sama, nggak ada pembeda Bu, sama. Kalau ini berarti mereka ini sinonim. 你一般几点下班？你平时几点下班？都可以。一般我的脸不痒，jadi misalnya contoh pakai produk apapun tuh biasanya, muka saya nggak gatal, ya. 平时我的脸也不痒，一般我的脸也不痒，什么化妆品都可以用. Jadi ada orang tuh cocok semua ya, mau dari, kosmetik apapun tuh ya dia cocok. Nah, makanya dia bilang, "Oh ya, muka saya nggak gatal biasanya." Ya, boleh, masih bisa, gitu ya, Ipan. Cuman sedikit tambahan aja. Kalau Ipan kan dia cuman artinya biasa, ya biasanya, jadi apa namanya, habit gitu ya, kebiasaan sehari-hari. Kalau 平时 itu dia punya arti lain satu gitu ya. Jadi, mereka tuh di konteks ini sinonim, tapi saya kepikir sorry, kepikir si 平时 itu dia ada, satu arti lagi gini. Hari-hari biasa. Maksudnya apa ya, Laoshi hari-hari 平时? Jadi gini, saya kasih contoh kampung halaman saya aja ya. Misalnya contoh, 像我们出外的人呢，平时都不会回家乡. Oke, hari-hari biasa itu nggak pulang ke kampung halaman. 我们呢，一般，kami biasanya 清明节回去，然后快要到了5月16的时候也回去, gitu. Jadi seperti kita perantauan, hari-hari biasa gitu ya, tidak pulang ke kampung halaman. Nah, kita pulangnya kapan? Biasa cengbeng, terus nanti ini udah mau bulan 5 tanggal 16, 5月16, bulan 5 tanggal 16 ya, itu ada bakar tongkang, teman-teman mungkin ada yang tahu. Nah itu tapi kalender Chinese ya, kalender Chinese ya, nanti dia kayaknya di awal-awal Juni deh ya, kalender Chinese, itu biasa baru kita pulang. Teman-teman lihat ya kalimat tadi? 像我们出外的人，出外 itu artinya merantau, ya. 出外的人平时呢很少回家，平时 hari-hari biasa jarang pulang. Terus saya pakai lagi ipan gitu ya. Nah, ipannya dipakai biasanya gitu ya. 我们一般在清明节时会回去，或者 atau tadi ada yang tanya atau ini sekalian, 或者5月16会回去. Kami biasanya tadi, apa, cengbeng akan pulang atau, 5, jadi 5月16, apa, bulan 5 tanggal 16 itu akan pulang atau teman-teman kenalnya bakar tongkang, gitu. Ya, jadi kalau hari-hari biasa kita jarang pulang. Nah ini, hari-hari biasa. Kalau teman-teman mau tanya saya, 老师，你学汉语学得那么好, gitu, contoh. Kalau teman-teman mau tanya saya, hari-hari biasa Laoshi pakai bahasa Mandarin nggak? Pakailah kosakata ini, hari-hari biasa itu maksudnya sehari-hari, ya, sehari-hari. Ini dia punya ada arti lain selain ini sama biasanya, yang sinonim dengan, kalau biasanya dia sinonim dengan ipan, gitu maksud saya. Cuma saya kepikir, nah teman-teman, si 平时 itu dia punya arti yang atas lagi, hari biasa atau sehari-hari. 老师，你在家平时说汉语吗？没有，我在家平时不说汉语. Ya, di rumah memang sehari-hari itu nggak ngomong bahasa Mandarin, nggak. Gitu. Ya, sama di konteks ini, tapi ada sedikit
tambahan arti lain untuk 平时 itu yang saya bisa bantu jawab ya. OK，再来，然后年龄和岁有什么区别吗？有，年龄itu, jadi dia itu oke, saya tulis dulu. Kalau ini beda, mereka sama sekali bukan sinonim, ya bukan sinonim kayak tadi gitu ya, bukan. Sebentar, saya tulis dulu. 年龄 kalau diartikan 年龄 itu usia gitu ya. Terus 岁 juga sama loh, usia, usia. Tapi beda. Bedanya apa gitu ya? Oke, saya tahu ya, ini usia, ini juga usia. 年龄 usia ini lebih ke kata benda, noun. 你爸爸的年龄是多少？你爸爸的年龄是多少？ Jadi usia papamu berapa? Gitu ya. Tapi kalau si Sui ini dia lebih ke gini. Sui. Masih ingat gak? Kita pernah dapat kosakata Sui. Dia Sui. Jadi Sui ini ukuran usia. Kalau ini noun, dia bisa berdiri sendiri. Tapi kalau sui ini ukuran usia. Contoh sui berarti kalau tadi pertanyaannya papa kamu usia berapa, kita tetap jawabnya misalnya contoh 50 岁. Tetap jawabnya sui. Karena dia ada ukuran usia gitu maksudnya. Jadi mereka punya fungsi masing-masing. 50 岁, contoh usia 50 papa saya. Kalau misalnya jisui, itu kita nanya ke anak kecil. Masih ingat gak? Kalau kita nanya usia itu lihat-lihat. Anak kecil di bawah usia 10 tahun kita boleh bilang, "你几岁了?" 小朋友,你几岁了?7岁, usia 7 tahun. Tapi kalau untuk kita nanyain orang yang lebih gede, misalnya 老师 saya mau pakai 您多大岁数?您多大年龄? Boleh? 多大岁数?多大年龄? 就是这个年龄. Berapa besar usianya? Karena dia udah senior. Jadi memang apa ya? Caranya mereka begitu. Nah, ketika ditanya pertanyaan yang sopan itu, mereka tetap jawabnya 50岁 gitu. Jadi sui ini ukuran untuk usia gitu. Kalau saya bang beda, karena di dalam kalimat juga beda ya. Satu 几岁, satu lagi 多大年龄, 多大岁数. Itu Bu, perbedaannya lebih ke fungsi mereka masing-masing. Jadi apakah mereka saling menggantikan? Tidak bisa. Ya, 多大岁, pernah dengar nggak? Pernah, tapi biasanya 几岁. Tapi kalau 多大 atau 多大年龄, 多大岁数, pasangannya begitu memang. Kayak gitu. Itu Bu yang saya bisa bantu jawab. Tapi jawabannya sama ya, 50岁, usia 50, 7岁 juga pakai 岁 gitu ya. Nah, gitu. Jadi lebih ke fungsi dan penggunaan di kalimat. Pasangannya itu beda ya. Jadi 多大年龄, 多大岁数. Kalau mau pakai sui untuk bertanya pakainya sui dan itu untuk anak umur 10 tahun ke bawah. Kalau kita sepantaran kita tanya ni tuota. Jawabannya apa? Misalnya kita sepantaran usia 30, 30 岁 tetap pakai sui untuk menjawab ukuran usia gitu. Oke, sampai sini cukup jelas? Oke, 再来, kita lanjut ya. 时间到了呀. Coba saya cek dulu ya. Kalau masih banyak terpaksa saya hold. Ternyata hari ini nggak keburu ya. Saya udah siapin lirik lagu apa namanya? Chanfu gitu ya. Jadi nggak apa-apa minggu depan aja ya. Saya udah siapin liriknya karena kemarin kan teman-teman kayaknya sangat tertarik. Terus tadi saya pas banget saya inget gitu ya. Terus saya cariin, terus saya bikinin pingin gitu ya. Nggak apa-apa minggu depan aja ya. Eh, oke, ini tadi sudah semua, terus 太什么什么了. Maksud Ibu Lina apa ya? 太什么什么了. Terlalu, terlalu. Misalnya 太高兴了,太开心了, 太幸福了. Jadi sangat-sangat 的意思. Sangat-sangat happy, sangat-sangat bahagia, sangat-sangat gembira gitu. Ya, maksudnya gitu kah? 太什么什么了,太高兴了, 太开心了, 太幸福了, 太远了, terlalu jauh gitu. Aduh, 你家太远了, gitu kah maksudnya? Oke, ini kalau benar ya, 再来是 ini udah beres.
eh Udang Shan itu di Zhangjiajie ya Pak Sigit. Jujur yang kayak gini saya nggak tahu ya, maksudnya secara geografi ya. Mohon maaf ya, makanya tadi apa saya cariin gitu ya waktu Zhangjiajie gunungnya, takutnya saya nggak boleh ngarang-ngarang ya, jadi saya harus cek. Oh ternyata adanya Tianmenshan. Ya jadi saya jadi hafal juga gitu ya. Nah makanya kalau belajar geografi mendingan ngajak jalan-jalan aja ke tempatnya langsung ya, daripada hafal-hafal ya nggak sih teman-teman? Oke, lanjut, 很开心呀，oke Bu Deborah, 很开心。那你用得上汉语吗？Bisa kepakai nggak bahasa Mandarinnya? Maksudnya, 用得上 itu kepakai nggak? Jadi mungkin jadi bisa belajar praktek gitu, bisa nggak? Oke ya, 再来 ini udah,哦，谢谢你，kata Ibu Katarina，到我这里也有很多山。哦，是吗？好啊，我喜欢去有山的地方。Saya lebih suka ke gunung ya, lebih nggak panas. Tapi pantai去海滩也喜欢，只不过是很热。Ya kalau ke pantai ya pasti panas lah ya. Tapi senang-senang. Saya memang senang alam. Oke, oke ini udah, 再来是一般和通常, apakah sama?通常itu lebih ke sini, Pak. Nah, mungkin Bapak kepikir gitu ya. 通常 itu ke sini, ke 平时, ini sinonim sama, 通常. Ini ya, berarti, yang tadi dijelasin sudah tidak ada pertanyaan, nggak apa-apa nanti kalau teman-teman merasa pertanyaan saya nih Laoshi belum sempat kejawab karena waktu, minggu depan dikopas lagi aja, 通常. Nah, kalau 通常 ini yang sinonim mewakili yang atas, gitu ya. Jadi menarik sih bahasa Mandarin. Jujur, teman-teman kalau pertanyaan kayak gini tuh ngelatih otak saya sebenarnya ya. Jadi teman-teman saya jujur nggak pernah pelajari teori gitu ya. Jadi banyak saya tuh baca sama, saya baca terus saya nggak paham saya cari. Nah justru kayak tadi teman-teman tanya, "Ini bedanya ada nggak ya?" Saya sebenarnya nggak pernah dapat bahan seperti itu. Misal secara literally gitu ya, dari misalnya kuliah gitu, Meo. Tapi, saya kadang-kadang loading tuh nyari, "Ini saya pakai nggak ya? Saya pakai di mana ya?" Gitu ya. Nah itu. Jadi Masnya bisa dapat begini. Makanya sebenarnya teman-teman yang pertanyaan teman-teman tuh membuat saya punya muncul teori kayak gini, maksudnya saya keluarin isinya, kalau nggak ditanya saya juga nggak keluar gitu, ya kan ya. Jadi, 也非常感谢大家ya. Terima kasih juga buat teman-teman ya. Justru Pancang lagi minta saya untuk ringkasin ke dalam buku. Nah, justru saya kalau nggak ditanya saya bingung karena bukan hafalan gitu ya, itu kayak praktek jam terbang kan. Iya, makanya saya lagi bikin, ini kayaknya program menjawab kita kalau dibikin dalam buku tuh harusnya banyak ya. Iya, cuman jujur saya udah maksudnya kalau teman-teman nanya baru saya ingat, "Oh iya bedanya di sini," gitu. Heeh, tapi, bukan dihafalin ya, makanya kayaknya saya perlu dengar satu-satu nih program menjawab saya gitu ya, biar jadi buku. Oke ya, eee, 很高兴能和大家分享ya, senang bisa berbagi sama teman-teman. Nanti kalau misalnya teman-teman merasa pertanyaan saya belum kejawab, teman-teman boleh chat lagi minggu depan. Nah, kalau minggu depan keburu, teman-teman nggak banyak pertanyaan, nanti saya share, lirik lagu dari Chanfu. Nah, biar teman-teman, nggak penasaran juga ini liriknya artinya apa. Karena saya lihat liriknya itu, kata-katanya nggak terlalu yang kayak kiasan banget. Jadi masih oke untuk teman-teman belajar, sama lagunya itu lagunya nggak cepet, jadi bisa latihan denger, ya. Oke ya，所以我们今天先到此下课，谢谢大家，谢谢班长，我们下星期见，拜拜，谢谢。谢谢老师，谢谢老谢谢老师，师，谢谢班长。谢谢老师。